Perkenalkan, nama saya Atia Aswaratin Hani Candrakanti dengan NIM P27242024065 dari kelas 3B. Di sini saya akan membuat murojaah hafalan obat. Dengan saya Asnara Mariam Ridtasari dengan NIM P27242024077 dari kelas 3B Kloter 1 sebagai penyimak. Saluran pernapasan. Untuk golongan pertama ada golongan sabar. Golongan sabar contoh obatnya itu obat salbutamol. Untuk indikasinya ada bronkoplasma, terus bronkitis kronis. Terus untuk kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap obat salbutamol. Untuk efek sampingnya ada tremor, sakit kepala, sama kram perut. Terus habis efek samping interaksi obat, interaksi obatnya pemberian bersama diuretik dapat menurunkan kadar kalium darah. Dosisnya inhalasi aerosol 100 mikrogram 1-2 semprotan setiap 4 jam dan maksimalnya nanti 8 semprotan. Terus cara pemberiannya nanti ditekan inhalernya 1 kali, habis itu di area rongga mulut sambil tarik nafasnya secara perlahan. Kemudian nanti setelah tarik nafas dan ditekan inhalernya ditahan 5-10 detik, lalu kemudian buang nafas menjauhi scapernya. Terus untuk golongan laba ada contoh obatnya itu obat olodaterol. Obat olodaterol ini indikasinya terapi jangka panjang untuk pasien PPOK. Kontraindikasinya ada hipersensitivitas, efek sampingnya ispa seperti nasofaringitis. Terus ada ruam, pusing, sama sakit punggung. Untuk interaksi obatnya nanti pemberian bersama diuretik dapat menurunkan kadar kalium darah. Terus untuk dosisnya 5 mikrogram 2 inhalasi secara oral sehari sekali. Terus cara pakainya nanti tekan inhalasi 1 kali untuk melepas obat ke dalam rongga mulut, terus sambil tarik nafas secara perlahan. Kemudian ditahan 5-10 detik, baru keluarkan, buang nafas menjauhi spacer. Terus untuk golongan kortikosteroid ada obat budesonid. Budesonid itu indikasinya untuk asma, kontraindikasinya hipersensitivitas. Untuk efek sampingnya nanti ada iritasi ringan di tenggorokan, terus kemudian ada batuk sama suara serak. Terus untuk interaksi obatnya pemberian bersama inhibitor CYP 3A4 ya. Terus dosisnya untuk dewasa 200-1200 mikrogram per harinya. Terus cara pemberiannya buka tutup turbohaler, kemudian diputar hingga berbunyi siklik gitu, terus baru tarik nafas. Terus habis itu setelah tarik nafas secara cepat kan caranya tarik nafas dari corong selama 5-10 detik, itu keluarkan nafas secara perlahan. Golongan antihistamin H1 gen 1
Itu contoh obatnya CTM. CTM ini indikasinya rinitis alergi. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas oleh obat CTM. Terus efek sampingnya pada mulut, hidung, sama tenggorokan nanti terasa kering. Terus untuk interaksi obatnya, pemberian bersama alkohol itu nggak boleh. Terus dosisnya 2-5 tahun, itu dosisnya 1 mg. Terus untuk tiap 4-6 jam. Terus untuk 11 tahun itu dosisnya 2 mg tiap 4-8 jam. Untuk lebih dari 12 tahun nanti dosisnya 4 mg tiap 4-6 jam. Cara pemberiannya diminum dengan air putih, terus ditelan secara utuh. Golongan antihistamin H1 gen 2. Contoh obatnya ada obat cetirizine. Cetirizine indikasinya itu rinitis alergi. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas. Efek sampingnya nanti detak jantung cepat sama tremor. Interaksi obatnya, pemberian bersama obat difenhiramin. Dosisnya nanti 6-11 tahun itu setengah tablet 2 kali sehari. Terus untuk 12 tahun, lebih dari 12 tahun itu nanti 1 tablet 1 kali sehari. Cara pemberiannya nanti diminum dengan air putih, ditelan secara utuh. Kemudian golongan antikolidanik. Contoh obatnya obat ipratropium. Indikasinya bronkospasme, asma, sama penyakit paru kronik. Terus untuk kontraindikasinya hipersensitivitas. Efek sampingnya gangguan saluran cerna sama mulut kering. Terus untuk interaksi obatnya itu pemberian bersama dosis inhalasi 4 mikrogram 2 kali semprot, diberikan 3-4 kali sehari. Untuk cara pemberiannya nanti tekan inhaler 1 kali, terus ditahan dalam rongga mulut, kemudian sambil tarik nafas secara perlahan. Terus habis itu ditahan sebentar 5-10 detik, baru dibuang nafas menjauh dari speaker. Terus untuk golongan antitusif itu ada obat kodein. Kodein ini indikasinya terapi untuk batuk kering. Terus untuk kontraindikasi dari kodein itu hipersensitivitas. Efek sampingnya konstipasi, depresi pernafasan. Terus interaksi obatnya itu pemberian bersama jus jeruk dapat mengakibatkan metabolisme agennya terganggu. Terus untuk dosisnya nanti untuk dewasa 10-20 mg tiap 4-6 jam. Terus untuk maksimalnya 120 mg per hari. Untuk cara minumnya diminum dengan air putih, ditelan secara utuh. Golongan ekspektoran. Contoh obatnya ada obat amonium klorida. Golongan ekspektoran, contoh obatnya amida. Indikasinya untuk meredakan batuk berdahak.
putih sama ginjal. Interaksi obatnya, pemberian bersama obat diuretik. Untuk dosisnya 300 mg tiap 2-4 jam. Untuk cara pemberiannya, diminum sama air putih, ditelan secara utuh. Terus untuk dekongestan itu contoh obatnya ada obat pseudoephedrine HCl. Indikasinya untuk meringankan gejala bersin dan hidung tersumbat. Kontraindikasinya nanti hipersensitivitas. Terus untuk efek sampingnya nanti reaksi kulit sama ada mual, pusing sama muntah. Terus untuk interaksi obatnya, pemberian bersama obat antidepresan, dosisnya nanti 4 kali 60 mg per harinya. Sama cara pemberiannya, diminum dengan air putih secara utuh. Terus untuk antidiabetes itu golongan pertama itu ada golongan sulfonylurea. Contoh obatnya ada glibenclamid. Glibenclamid ini indikasinya DM tipe 2. Dosis awalnya itu 2,5-20 mg sehari, diminumnya sebelum makan. Untuk efek sampingnya hipoglikemia sama gatal dan ruam kulit. Terus indikasi obatnya ada obat antibiotik sama antikoagulan sama antidepresan. Terus untuk golongan berikutnya ada golongan bimuanide. Indikasi obatnya itu diabetes mellitus tipe 2. Dosisnya itu 500 mg 1-2 kali sehari. Efek sampingnya nanti ada mual, muntah sama diare. Untuk indikasi obatnya, resiko asidosis. Asidosis apa? Asidosis laktat bila dengan alkohol sama dimethyl. Terus untuk kontraindikasinya ada gangguan fungsi ginjal. Terus untuk golongan thiazolidinedion itu contoh obatnya pioglitazone. Itu indikasinya diabetes mellitus tipe 2. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas. Efek sampingnya nanti ada gangguan cerna, peningkatan berat badan sama anemia. Terus untuk indikasi obatnya ada genfibrozil, ketoconazole, nanti kedua obat itu dapat meningkatkan kadar plasma pitoglitazone. Untuk dosisnya 13-45 mg per hari. Terus untuk golongan alfa glukosidosa, contoh obatnya akarbosa. Akarbosa indikasinya diabetes mellitus tipe 2. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Terus interaksi obatnya meningkatkan efek hipoglikemia insulin. Untuk dosisnya 100-300 mg per hari, telan secara utuh
Terus untuk efek sampingnya ada sakit perut, diare sama kembung. Untuk golongan DPP4 inhibitor nanti contoh obatnya sitagliptin. Sitagliptin itu indikasinya ada DM tipe 2. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Efek sampingnya nanti ispa nasofaringitis sama sakit kepala. Terus untuk dosisnya itu untuk tablet 25 sampai 100 mg per harinya. Terus untuk interaksi obatnya meningkatkan kadar dikoksin darah sama penggunaan bersama insulin. Ya. Untuk hormonal, golongan pertama ada pengganti tiroid. Contoh obatnya itu levothyroxine. Indikasinya hipotiroidisme. Kontraindikasinya hipertiroidisme. Efek sampingnya nanti tremor sama aritmia dan keringat berlebih. Untuk indikasi obatnya, Untuk interaksi obatnya itu nanti ada pemberian bersama obat furosemid. Ya. Terus dosisnya nanti 50 sampai 100 mikrogram per harinya. Cara pemberiannya nanti diminum dengan air putih ditelan secara utuh. Golongan kontrasepsi obatnya itu levomefolat. Ya. Indikasinya mencegah kehamilan. Kontraindikasinya riwayat epilepsi atau kejang. Untuk efek sampingnya nanti reaksi alergi sama diare. Terus interaksi obatnya nanti ada pemberian bersama obat anti epilepsi. Terus dosisnya 1 kapsul setiap hari. Cara pemberiannya nanti diminum bersama air putih secara utuh. Golongan hormones, contoh obatnya ada somapacitan. Ini obat injeksi. Indikasinya berupa nanti kegagalan pertumbuhan akibat sekresi hormon, pertumbuhan endokrin. Terus untuk kontraindikasinya nanti penyakit kritis akut setelah operasi jantung terbuka sama operasi perut, sama ada juga trauma kecelakaan. Untuk dosisnya nanti 0,16 mg per kilogramnya berdasarkan berat badan. Nanti untuk efek sampingnya ada kembung, penglihatan kabur, sama rasa terbakar. Terus untuk interaksi obatnya nanti insulin atau agen hipoglikemik secara oral. Terus untuk kardiovaskuler, golongan obat yang pertama ada fibrat. Itu contoh obatnya obat fenofibrat. Indikasinya nanti hiperlipidemia. Terus untuk kontraindikasinya gangguan fungsi ginjal sama hati. Ada juga untuk pankreatitis sama kehamilan. Terus untuk efek sampingnya nanti sakit kepala, pusing, terus ruam kulit sama urtikaria.
Terus untuk interaksi obatnya nanti ada pemberian bersama obat simvastatin nanti menyebabkan nyeri otot. Terus untuk dosisnya nanti ada 200 sampai 400 mg per harinya, satu kali sehari. Terus untuk cara pemberiannya nanti diminum boleh sebelum ataupun sesudah makan. Terus untuk golongan berikutnya ada golongan statin, itu contoh obatnya obat simvastatin. Indikasinya nanti menurunkan kadar kolesterol tinggi dalam darah. Terus kontraindikasinya nanti itu ada penderita gangguan hati akut sama kehamilan. Efek sampingnya nanti ada sembelit, mual, pusing, sama sakit kepala. Terus untuk interaksi obatnya nanti pemberian bersama obat gemcitabine itu dapat menyebabkan kerusakan otot. Untuk dosisnya 5-10 mg per hari. Cara pemberiannya nanti diminum di malam hari.